Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, sungguh anugerah yang luar biasa, berkat yang luar biasa ketika kita bisa bersama-sama di tempat ini. Waktu ini, saat-saat seperti ini kita merayakan sukacita yang luar biasa. Kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Kita tahu bahwa Dia Allah yang telah turun ke dunia. Dia memberikan hidupnya buat kita semua di tempat ini karena Dia begitu mengasihi kita. Pribadi lepas pribadi di tempat ini tanpa ada yang terlewatkan. Haleluya, kita mau berdoa dulu kepada itu. Kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh nyata sepanjang hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami masih bisa merasakan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa, merayakan sukacita bersama dengan saudara-saudara seiman di tempat ini Tuhan. Terima kasih Sang Juru Selamat, dan saatnya kita mau merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Dia. Joy to the world, the Lord has come. Amen. Let earth receive her gift. Let every heart, let's prepare Him room. Prepare Him room. Kita sama-sama bernyanyi jemaat Tuhan. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Oh, sing. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart
dan kasih setia Tuhan. Amin. Yes, amin. Karena Ia selalu menjaga kita sampai di akhir penghujung tahun ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Bapakku datang ke hadirat-Mu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Amin. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat kita naikkan Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku.
duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. The first Noel, the angels did say it was to certain poor shepherds in fields where they lay, in fields where they lay. They're keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw stars shining in the east. Beyond their far into the earth, it gave great light, and so it continued. Both days and night, oh Noel, Noel, Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Firman Tuhan berkata demikian, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amen. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Yes. Jadikanlah Natal kali ini bukan menjadi Natal yang seperti biasanya. Tetapi Natal kali ini kita betul-betul kembali untuk berkata, Tuhan, ini hidupku. Amen. Pakailah aku untuk menjadi terang-Mu, Tuhan. Yes. Yes. Amen. Amen. Saat ini kita akan bersama-sama bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Saudara bisa menyalakan lilin yang sudah Anda dapatkan, ya. Haleluya. Silent night, holy night, all is calm, all
bisa tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita menundukkan kepala kita. Tindakan profetik kita mengatakan bahwa Tuhan, ini kami Tuhan. Firman Tuhan mengatakan supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya, di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan, ini yang menjadi doa kami Tuhan. Akan ada banyak orang yang boleh kami tuntun melalui terang cahaya yang kami pancarkan ya Tuhan. Menuntun setiap orang untuk berjumpa dengan Engkau Yesus. Dan itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini kami dedikasikan hidup kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi di tempat ini. Di dalam perayaan Natal, ibadah Natal di tahun 2021 ini, kami boleh mendapat anugerah. Kalau kami masih hidup sampai saat ini Tuhan, kami tahu itu anugerah, itu kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi terang, menjadi berkat ya Tuhan, melalui hidup kami Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami perkatakan, biarlah hidup kami akan memancarkan cahaya kemuliaan-Mu Tuhan bagi banyak orang, sehingga mereka akan mengenal kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi inspirasi, bahkan boleh mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Orang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati saudara dan kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tadi saya dalam doa mengatakan bahwa kalau hari ini kita masih bisa ikut dalam ibadah Natal atau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, itu adalah karena anugerah Tuhan, saudara-saudara. Tahun-tahun kemarin, ya 2 tahun terakhir adalah tahun hidup dan mati. Jadi kalau hari ini kita bisa ada, masih bisa bernafas, itu karena anugerah Tuhan, haleluya. Nah, saat ini kita akan belajar bersama. Saudara bisa melihat tema yang tertera di depan sini, Shine Brighter, saudara. Kita rindu menjadi orang percaya yang bersinar lebih lagi, bercahaya lebih lagi, saudara. Haleluya. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 dan 2, firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Sesudah Yesus dilahirkan di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, kisah tentang orang Majus adalah kisah yang sudah sering kita dengar. Ada orang yang percaya bahwa mereka datang dari Persia karena disebut dari timur. Ada juga yang percaya bahwa mereka datang dari Babel. Yang betul yang mana, saudara? Ya masing-masing punya alasan. Yang pasti Alkitab mencatat bahwa mereka datang dari timur.
Dari timur, artinya apa? Artinya dari daerah di mana mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Allahnya orang Israel. Jadi kalau orang Israel mengatakan bahwa mereka ini orang-orang kafir, kalau mereka datang dari Persia, kemungkinan besar mereka adalah agamanya itu Zoroaster gitu ya saudara. Ya, jadi mereka tidak mengenal Allahnya orang Israel, yaitu Yahweh atau Yehova. Tapi menariknya di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka bisa datang dari timur, dari tempat yang sangat jauh ribuan kilometer, dan mereka datang untuk berjumpa dengan bayi Yesus, dan bukan hanya berjumpa, tetapi menyembah. Alkitab mengatakan kami datang untuk menyembah Dia. Nah, tapi yang menarik bagi saya secara pribadi dan hari ini saya ingin bagikan kepada saudara, yaitu apa? Menarik sekali, di sini ada bintang yang menuntun. Tuhan memakai bintang untuk menuntun orang-orang ini, orang Majus. Kalau dalam bahasa asli menggunakan kata magos. Magos ini orang bijak, orang pinter. Jadi kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Ya, mereka tahu ini bintangnya agak berbeda ini. Bintangnya ini lain. Bintang yang satu ini bintang yang berbeda. Itu sebabnya mereka mencari dan mereka niat sekali. Mereka pergi ya dari tempatnya datang ke Bethlehem untuk mencari ini raja yang baru lahir atas tuntunan bintang itu, saudara. Jadi kalau kita melihat dari catatan ini, mereka dituntun oleh bintang untuk berjumpa dengan Yesus. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat gambaran ini. Saya rindu saudara dan saya menjadi bintangnya. Orang bilang khotbah saya ini alegoris mungkin. Ya terserahlah ya saudara ya. Tapi saya ingin mengambil kebenaran ini ya sebagai apa? Sebagai prinsip buat saya dan saudara. Karena ada hal yang menarik. Bintang itu ternyata bisa menuntun orang Majus, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Allahnya orang Israel, ya. Tetapi mereka bisa datang untuk menyembah, untuk berjumpa dengan Yesus. Dan ini gambaran yang menurut saya hari ini harus menjadi kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu apa? Supaya kita menjadi bintangnya Tuhan yang bersinar. Ketika orang melihat hidup saudara, mereka akan dituntun untuk datang menyembah Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin saudara. Itu sebabnya kita belajar saudara. Ya, di akhir zaman ini saudara. Di akhir zaman ini Tuhan menghendaki supaya kita sebagai orang percaya menjadi bintangnya yang menuntun setiap orang datang kepada Yesus. Ya, satu persatu kita akan pelajari saudara. Bintang itu terang. Yang setuju katakan ya saudara. Apakah ada bintang yang tidak terang saudara? Tidak ada saudara. Setiap bintang itu terang. Karena mengeluarkan cahaya. Bintang itu terang. Sebagai orang percaya, kalau kita ingin menjadi bintangnya Tuhan, maka seharusnya kita harus mengeluarkan cahaya, saudara. Harus mengeluarkan terang, ya, harus mengeluarkan cahaya. Alkitab jelas-jelas mengatakan dari ayat ini saudara. Kamu adalah terang
dunia. Saya dan saudara adalah terang dunia. Kalau kita terang dunia, sudah seharusnya kita bercahaya, saudara-saudara. Kalau kita terang dunia, kita terang tapi tidak bercahaya, ini ada masalah ini, saudara. Jangan-jangan cahayanya tertutup. Kalau Alkitab mengatakan itu ada gantang yang menutup sehingga tidak kelihatan, saudara-saudara. Tapi Alkitab atau Tuhan Yesus ingin supaya saya dan saudara terangnya itu bercahaya. Terangnya itu bercahaya, saudara-saudara. Jelas Alkitab mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bercahaya di depan orang, sangat spesifik sekali, saudara. Kenapa? Karena yang menjadi target terang kita itu adalah orang, saudara-saudara. Manusia, orang. Orang itu siapa? Orang itu tetangga kita. Orang itu adalah teman kita. Kawan di dalam pekerjaan kita. Orang itu adalah atasan kita. Orang itu adalah siapapun Anda bisa sebut. Anda punya komunitas apa? Bersepeda misalnya hari ini ya, banyak orang yang punya komunitas bersepeda. Itu adalah orang yang dimaksud. Dan Alkitab ingin supaya apa? Saya dan saudara itu bercahaya di depan mereka. Di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus langsung menjelaskan maksudnya bercahaya itu apa. Maksudnya terang itu apa. Di sini Yesus mengatakan terang kita itu maksudnya adalah perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga, saudara. Yang mulai menangkap apa yang saya maksudkan katakan amin, saudara. Amin, haleluya. Nah, terang itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang baik, saudara. Kalau Alkitab mengatakan tadi ada firman Tuhan yang saya bacakan, kegelapan menutupi bumi. Maksudnya apa? Memang benar bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan, saudara. Sangat gelap dunia ini. Ada kegelapan. Tadi saya membaca sebuah ayat bahwa angkatan yang bengkok dan sesat, mereka hidup dalam kegelapan. Dunia ini tidak semakin baik tetapi semakin jahat. Kalau kita melihat dalam Alkitab, jelas bahwa di akhir zaman akan semakin jahat. Orang yang jahat semakin jahat, saudara. Artinya apa? Dunia ini memang di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan. Itu sebabnya saudara dan saya dipanggil untuk menjadi terang. Terang itu artinya apa? Hal-hal yang baik dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita lakukan. Pertanyaannya, apakah apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan adalah hal yang baik? Itu pertanyaannya. Karena kalau tidak, justru sebaliknya, kita tidak menjadi terang, yang tidak akan membuat orang datang kepada Tuhan, kepada Yesus, tapi sebaliknya. Justru Andalah yang membuat orang tidak akan datang kepada Yesus, saudara. Kisahnya Mahatma Gandhi sudah cukup buat kita, saudara. Mahatma Gandhi membuat catatan bahwa saya suka Yesusnya kamu, tapi saya nggak suka kamu, saudara. Mahatma Gandhi itu suka kepada Yesus. Karena apa? Dia katakan Yesus itu mengajarkan ajaran yang begitu luar biasa. Khotbah di bukit itu tidak ada tandingannya, saudara. Tidak ada tandingannya. Khotbah Yesus di bukit. Itu khotbah yang luar biasa. Kenapa Mahatma Gandhi mengatakan begitu? Karena apa? Yesusnya sih baik. Yesusnya sih penuh kasih.
Tapi anak-anaknya Yesus tidak menunjukkan kasih. Itu sebabnya Mahatma Gandhi mengatakan apa? Gandhi mengatakan, saya suka Yesusnya, tapi saya nggak suka itu anak-anaknya Yesus itu, saya nggak suka. Kenapa? Karena terbukti mereka tidak menunjukkan kasih. Saudara, itu sebabnya ini penting. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Betulkah kita menjadi bintang yang menuntun orang? Ketika ada orang melihat hidup saudara, saudara ngomong saja, saudara hanya berkata-kata, orang ini langsung bisa merasakan kasih Yesus dari hidup saudara. Kalau itu yang terjadi, saudara, Anda sedang menjadi bintangnya Tuhan yang membawa orang lain menemukan kasih Yesus di dalam kehidupan mereka. Cek hidup kita masing-masing hari ini, saudara. Bagaimana cara kita berkata-kata, cara kita bertindak, bertingkah laku. Sekarang bukan hanya mulut yang bermain, tetapi ibu jari kita juga bermain, saudara. Bagaimana kalau di media sosial? Ya, apa yang kita sampaikan di media sosial? Apakah orang lain akan melihat ketika engkau ngepost sesuatu, saudara? Ya, perkataan yang disampaikan itu apakah memuliakan Bapamu yang di sorga atau tidak? Atau justru sebaliknya? Itu tergantung dari kehidupan kita semuanya, saudara. Ayat yang tadi saya baca ulang. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Wong kita benar saja dicari salahnya, saudara. Apalagi kita salah, habis kita, saudara. Kita betul saja, kita ngomong benar saja, kita masih dicari salahnya, saudara. Itu sebabnya ayatnya mengatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya. Saya suka sekali saudara dengan ayat ini, saudara. Kita ini bercahaya. Bercahaya itu punya arti yang banyak sekali, saudara. Anda menjadi pengaruh. Ada influence yang Anda berikan. Anda bercahaya sehingga orang bisa merasakan, wow, orang ini luar biasa. Begitu ngomong, saya bisa rasanya sejuk. Itu saudara. Kalau ada istri-istri yang demikian terhadap suaminya, saudara. Bercahaya untuk suaminya. Suami-suami yang bercahaya untuk istrinya, saudara. Wah, yang amin cuma satu, saudara ya. Ya, aminnya juga campur curcol kelihatannya nih, saudara ya. Saudara, kenapa saya mengatakan begini? Hari-hari ini banyak, saudara. Banyak suami kecewa sama istrinya. Istri kecewa terhadap suaminya. Hari ini rumah tangga itu mau dihancurkan begitu. Tidak terkecuali rumah tangga hamba Tuhan, saudara. Sebetulnya kita semua ini hamba Tuhan. Cuma sekarang ini istilah hamba Tuhan jadi sempit. Hamba Tuhan itu orang yang melayani pendeta gitu, saudara. Padahal kita semua hamba Tuhan sebetulnya. Ya, tapi maksud saya hari ini keluarga pendeta pun, saudara. Wah, saudara. Tapi kembali, saudara, Tuhan mau supaya kita bercahaya seperti bintang-bintang, saudara. Saya suka sekali dengan ayat yang tadi kita baca sebetulnya, saudara. Matius pasal 5 ayat yang ke-14 tadi. Karena dalam terjemahan The Message itu mengatakan begini, saudara. You're here to be light, bringing out the God colors. The God colors, warnanya Tuhan. Bringing out the God colors, saudara. Jadi kita itu membawa apa? Warnanya Tuhan. Warna colorsnya Tuhan, saudara. Colorsnya Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi.
Kalau kita membawa warnanya Tuhan, maka kita pun akan menjadi orang yang bisa mengasihi, saudara. Amin. Kalau Tuhan itu mengampuni, warnanya Tuhan, colorsnya Tuhan, ya, itu adalah mengampuni. Artinya kalau kita membawa colorsnya Tuhan, berarti kita juga harus bisa mengampuni, saudara. Hari ini ada suami yang kecewa sama istri kecewa sama suami, anak kecewa sama orang tua, ayah. Ya. Bawahan kecewa sama atasannya, atasan kecewa sama bawahannya. Tetapi kalau engkau adalah orang percaya, engkau seharusnya melakukan yang firman Tuhan inginkan, yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Tidak tergoda untuk apa? Untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalaupun kita dijahati, firman Tuhan mengatakan, jadilah terang, saudara. Ampuni orang-orang itu, saudara. Setuju dengan saya, saudara? Susah, pastor, mengampuni orang yang sudah berbuat jahat terhadap saya. Pastor nggak tahu sih kejahatannya. Saya nggak perlu tahu kejahatannya, saudara. Tapi yang saya perlu tahu adalah engkau percaya firman atau tidak. Yesus waktu dia di kayu salib, orang-orang itu, saudara, yang menyalibkan dia di hadapannya, yang menyiksa dia ada di hadapannya. Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini God colors. Colorsnya Yesus itu mengampuni, saudara. Artinya apa? Kalau kita mau jadi bintangnya Tuhan, membawa colorsnya Tuhan, maka kita juga harus menjadi orang-orang yang bisa mengampuni orang lain, saudara. Saya menyampaikan kebenaran tentang kasih, saudara. Pada saat ada di pelayanan di salah satu perusahaan di daerah Karangroto sana, saudara. Saya mengatakan begini, ada satu kata yang bisa menyelesaikan banyak hal, yaitu kata kasih. Karena ketika seseorang punya kasih, maka itu akan menyelesaikan banyak hal, saudara. Banyak hal akan bisa diselesaikan kalau dia punya kasih. Ingat, Tuhan itu Tuhan yang mengasihi. Kalau Tuhan itu mengasihi, saudara juga harus memancarkan kasih itu, saudara. Amin, saudara. Kalau Tuhan itu memberkati, God colors, kita bicara God colors ya. Saya bicara yang umum, saudara. Memberkati, berarti apa? Kita pun menjadi orang percaya yang juga memberkati orang lain, saudara. Perkatakan berkat untuk orang lain. Jangan kalau orang lain berhasil lalu kita iri. Sesama teman pekerjaan saling menjatuhkan, saudara. Saling cari muka di hadapan bosnya. Kemudian menjatuhkan satu dengan yang lain, saudara. Itu bukan yang Tuhan inginkan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita membawa warnanya Tuhan. Warnanya Tuhan itu adalah memberkati orang lain, saudara. Warnanya Tuhan adalah apa? Raja damai. Tuhan itu adalah sumbernya kedamaian. Jadi kalau begitu saya dan saudara harus menyatakan itu. Dimanapun saudara berada, saudara harus menjadi pembawa damai. Jangan sampai kalau ada orang lagi ribut, Anda datang tambah rame, saudara-saudara. Tambah rame. Tadinya enggak pukul-pukulan, saudara. Begitu Anda datang, langsung mereka pukul-pukulan, saudara. Kalau saudara membawa warnanya Tuhan itu adalah damai sejahtera. Saudara pasti akan menjadi pembawa damai. Saudara, saya bisa daftarkan warnanya Tuhan, colorsnya Tuhan itu begitu banyak, saudara. Tetapi saya ingin katakan, intinya adalah apa, saudara? Intinya adalah bahwa Tuhan mau supaya Anda memancarkan warnanya Tuhan, karakternya Tuhan.
melalui kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya biarlah hidup kita bercahaya lebih terang lagi sehingga banyak orang mengalami kasih Yesus melalui hidup kita, saudara. Setuju, saudara? Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Hari ini, saudara, saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan panjang lebar, saudara. Saya percaya Anda sudah menangkap apa yang saya maksudkan. Ya, karena kalau saya mengatakan 7 cara menjadi bintangnya Tuhan. Waduh, saudara, nggak pulang kita, saudara, ya kan? 7 cara, ya. 7 cara Anda bayangkan 1, 2, 3, ya. Anda pulang. Anda tidak akan ingat apapun satupun, saudara, ya. Tapi hari ini saya ingin katakan satu prinsip yang saya sampaikan dan saya rindu ini akan tertanam dalam hidup saudara, yaitu apa? Bercahayalah, jadilah bintangnya Tuhan, supaya kita bisa menuntun orang lain untuk datang kepada Yesus, mengalami kasih Yesus dalam hidup mereka. Pertanyaannya, saudara, firman Tuhan tidak pernah menghakimi siapapun. Firman Tuhan itu selalu ingin mengoreksi kehidupan kita. Firman Tuhan tidak pernah menghakimi, saudara. Tidak, tetapi ingin mengoreksi. Cek hidup kita. Minggu lalu perkataan kita itu seperti apa, saudara? Apakah ada perkataan kita yang justru membuat orang lain mengatakan, wah, ternyata orang Kristen begitu ya. Kalau orang Kristen begitu, ngapain saya jadi Kristen? Kristen gak ada bedanya sama orang yang di luar sana. Malah kelihatannya ini lebih ngeri ya orang Kristen ini. Kenapa? Tahu kebenaran, tapi dia ngomongnya begitu. Orang Kristen kan repot, saudara. Kenapa? Tahu kebenaran, tapi bicaranya tidak sesuai kebenaran. Cek hidup kita. Kalau saya menyampaikan ini, firman Tuhan ini, saya pun mengecek hidup saya, saudara. Jangan berpikir hanya saudara yang saya suruh ngecek. Saya cek hidup saya, saudara. Dan saya selalu mengatakan kepada jemaat IFGF Living Water, tidak ada yang bisa menghakimi siapapun di tempat ini, saudara. Tidak ada yang merasa bahwa saya lebih baik dari orang lain, tidak ada. Tetapi masing-masing kita cek hidup kita. Bagaimana tindakan kita, perbuatan kita. Sebagai suami, bagaimana tindakan kita? Sebagai istri, bagaimana tindakan kita? Sebagai anak terhadap orang tua, bagaimana tindakan kita? Sebagai orang tua juga, kadangkala orang tua susah sekali untuk minta maaf kepada anaknya, saudara. Padahal dia salah. Sebagai orang tua, bagaimana? Apakah hidup kita bercahaya? Bisakah anak-anak kita ketika melihat engkau, anak-anak kita bisa melihat, wow, ada God colors di dalam kehidupan papahku. Ada God colors dalam kehidupan bapakku. Atau sebaliknya, cek hidup kita masing-masing, saudara. Di awal tadi saya mengatakan, kalau kita masih hidup sampai hari ini, yang pertama itu anugerah. Yang kedua, itu kesempatan buat kita. Untuk apa? Untuk bersinar lebih terang lagi bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin, saudara. Saya percaya, saudara, setiap Anda di tempat ini sudah dipilih oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di tempat ini, saudara. Tidak ada. Saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara menjadi
terangnya Tuhan, menjadi bintangnya Tuhan. Kalau itu terjadi, saudara, gereja IFGF Living Water tidak akan cukup kalau hanya ibadah sekali, saudara. Pasti ibadahnya akan jadi 3 kali. Karena ada banyak orang yang datang karena saudara. Aminnya enggak rela, katanya saudara. Enggak apa-apa, saudara. Tapi saya yakin Anda percaya, amin, amin. Hari ini jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan Tuhan ingin supaya firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup saudara. Tidak akan pernah terambil dari hidup kita. Itu akan mewarnai hidup kita hari lepas hari. Sejak kita bangun dari tidur sampai kita kembali tidur, hidup kita betul-betul menjadi terangnya Tuhan. Kemuliaan Tuhan dipancarkan melalui hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Tundukkan kepala kita, saudara. Haleluya. Hidup kita masing-masing, saudara. Persembahan yang terbaik buat Tuhan bukanlah emas, kemenyan, dan mur. Tetapi persembahan yang terbaik buat Tuhan adalah ketika orang Majus itu sujud menyembah Tuhan. Artinya hidupnya menjadi persembahan, dipersembahkan untuk Tuhan, untuk Yesus. Lebih dari emas, kemenyan, dan mur. Hidup kita itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku, pakailah aku menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi bintang-Mu, supaya aku bisa menuntun setiap orang. Aku bisa menuntun banyak orang, menemukan kasih yang sejati, yaitu kasih-Mu Yesus dalam setiap kehidupan mereka. Mereka akan mengalami kasih Yesus melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita. Orang lain benar-benar akan melihat Yesus. Anton LaVey adalah seorang tokoh pendiri gereja setan. Anton LaVey namanya, saudara. Dia pendiri gereja setan. Kenapa dia mendirikan gereja setan? Dia seorang pemain musik di gereja. Suatu kali dia pergi ke nightclub. Dan ketika dia ada di nightclub, saudara, dia melihat ternyata pelanggan-pelanggannya nightclub itu adalah orang-orang yang ada dalam ibadah yang ia datangi, saudara. Mereka semua ada di gereja pada hari Minggu. Tapi pada hari-hari yang lain mereka semua ada di nightclub.
dengan apa? Dengan memuaskan kepuasan duniawi. Melihat hal seperti itu, Anton LaVey namanya saudara. Dia mengatakan, orang Kristen ini munafik. Itu sebabnya kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia mendirikan apa yang kita kenal hari ini namanya gereja setan, saudara. Saudara, saya tidak ingin menyalahkan orang Kristen yang seperti tidak, saudara. Tapi saya ingin memberikan contoh bahwa hal yang terjadi ketika orang tidak bisa menjadi terang, tidak menjadi bintang. Bisa terjadi orang-orang seperti Anton LaVey ini, saudara. Yang akhirnya membenci Yesus. Oleh karena apa yang kita lakukan, saudara. Tapi hari ini kita belajar. Supaya apa? Supaya hidup kita betul-betul bisa menjadi berkat. Menjadi terang. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Oh, come let us. Berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Give Christ the love. Sembah dan puji Dia. Orang-orang yang ingin menjadi terangnya Tuhan, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Kita akan menyaksikan bersama-sama persembahan spesial dari anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan yang mulia untuk anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami bisa lakukan. Satu yang kami mau supaya nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian, ucapan syukur kami ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan panggilan kami sebagai anak-anak terang. Supaya kami hidup dalam terang dan terang kami lebih bercahaya Tuhan. Lebih bersinar, lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Tidak akan pernah terambil. Bahkan itu mewarnai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hanya bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bintang-bintangnya Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. Kami mengucapkan Selamat hari Natal. Selamat hari Natal Haleluya. buat jemaat di tempat ini. Yeay.